Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Sabrina dari kelas G dengan NIM 2209015021118. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus perusahaan jasa yang di dalamnya terdapat neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Kemudian langsung saja, nomor akun dan nama akun ini semuanya saya ambil dan pindahkan ke neraca lajur dari buku besar. Akun-akun yang terdapat di buku besar. Kemudian di neraca saldo, semua isi neraca saldo ini saya ambil dari saldo akhir dari semua akun kas yang berada, semua akun yang berada di buku besar. Semisal pada nomor akun 11 dengan nama akun kas, kemudian hasil akhirnya adalah 32.450. Ini kita pindahkan ke neraca lajur bagian neraca saldo, kolom neraca saldo dengan nomor akun 11, kas, dan di saldo debit 32.450. Kemudian selanjutnya pada pada nama akun piutang usaha, nomor akun 12, dan saldo akhir debit adalah 16.450. Ini juga kita pindahkan ke neraca lajur dengan nomor akun 12, nama akun piutang usaha, dan saldo debit 16.450. Dan seterusnya seperti itu hingga mendapatkan hasil akhir di kolom debit 93.400, begitu juga di kolom kredit 93.400 agar balance. Kemudian di kolom penyelesaian ini kita memperolehnya dari jurnal penyesuaian. Nah, pada jurnal penyesuaian ini adapun beban asuransi di debit sebanyak 375.000, pada asuransi dibayar di muka di kredit sebanyak 375.000 pada asuransi yang terpakai. Ini kita pindahkan ke neraca lajur. Ingat, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka sebanyak 375.000. Kita pindahkan ke neraca lajur bagian penyesuaian, yaitu pada beban asuransi di debit sebanyak 375.000, kemudian asuransi dibayar di muka sebanyak 375.000 di kredit. Begitu juga seterusnya. Dengan mendapatkan hasil akhir di saldo debit 8.725.000, tentu juga seperti itu harus dikredit sebanyak 8.725.000 agar keduanya balance. Kemudian ada neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan ini adalah seperti pada akun kas. Hasil akhirnya adalah 32.450. Ini yang kita pindahkan ke sini. Begitu juga dengan piutang usaha, kita memindahkannya di sini. Begitu berbeda dengan akun perlengkapan ini, pada neraca saldo di bagian kolom debit sebanyak 3.800. Kemudian di penyesuaian di kolom kredit 2.275.000. Kita menguranginya, kita melakukan pengurangan di mana 3.800 kita kurang dengan 2.275.000 hingga mendapatkan hasil 1.525.000. Kenapa hasilnya di debit? Karena pada neraca saldo di mana jumlah debit lebih besar daripada di penyesuaian dengan kredit yang lebih kecil. Begitu juga dengan sewa yang dibayar di muka dengan saldo debit 4.800.000, kemudian di penyesuaian
di saldo kredit sebanyak 2.400.000 sehingga setelah dikurangi mendapatkan hasil 2.400.000. Kemudian sama dengan di akumulasi penyusutan ini terdapat saldo kredit 750.000, maka di neraca saldo di saldo kredit kita pindahkan ke sana dengan nilai yang sama 750.000. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Pada neraca saldo terdapat di kolom kredit 5.500.000, kemudian di penyesuaian di kolom debit sebanyak 2.750.000. Ini tentu saja 5.500.000 dikurang 2.750.000 hingga mendapatkan hasil akhir. Hasil akhirnya di neraca saldo yang disesuaikan adalah 2.750.000 dan kita menyimpannya di kredit. Mengapa di kredit? Karena di neraca saldo ini saldo kreditnya lebih besar daripada saldo debit di penyesuaian. Maka hasilnya ada di akun kredit. Begitu juga dengan pendapatan jasa. Begitu sama halnya dengan pendapatan jasa, saldo kredit pada neraca saldo lebih besar daripada saldo kredit di penyesuaian. Saya sama halnya karena 41.600 ditambah 2.750, yang tentu saja kita simpan di akun kredit neraca saldo yang disesuaikan dengan hasil akhir 44.350.000. Maka hasil akhir dari akun neraca saldo yang disesuaikan pada kolom debit adalah 94.325.000. Maka begitu juga dengan dia di kolom kredit sama nilainya sama 94.325.000. Ini menunjukkan keduanya balance. Kemudian ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini mencakup pendapatan dan beban-beban. Baik di pendapatan jasa ini, adapun di pendapatan jasa kita mengambil dari buku besar. Kemudian adapun beban-beban hasil dari semua beban-beban ini adalah 10.875.000. Lalu di akun kredit ini tentu di akun debit, kemudian di akun pendapatan jasa sebanyak di pendapatan jasa masuk di kredit sebanyak 44.350.000. Nah, ini sudah terlihat jelas bahwa keduanya tidak balance karena di kredit lebih besar sedangkan di debit lebih kecil. Maka dari itu, untuk bagaimana cara untuk balance, kita harus mencari selisih dari keduanya. Maka 44.350 ini kita kurang dengan 10.875.000 hingga mendapatkan hasil 33.475.000. Kemudian adapun laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik yang berisi ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal, dan privat. Baik, ini laporan posisi keuangan ini kita ambil dari hasil dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, kita pindahkan ke sini. Begitu juga dengan laporan keuangan. Begitu juga dengan bagian kredit, kita juga pindahkan ke laporan posisi keuangan. Hasil dari debit ini, hasil dari keseluruhan debit adalah 83.450.000. Sedangkan hasil di kredit
49.975.000. Sama dengan sebelumnya, untuk keduanya ini tidak balance, maka cara untuk keduanya balance adalah dengan cara mencari selisih dari keduanya. Maka dari itu 83.450 dikurang 49.975.000 hingga mendapatkan hasil 33.475.000. Kemudian selanjutnya ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini terdapat 3 kolom, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Baik, di laporan laba rugi ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mencakup pendapatan jasa dan berisi beban-beban. Di pendapatan jasa ini, kita memperolehnya dari neraca lajur pada kolom laporan laba rugi. Laporan laba rugi di saldo kredit sebanyak 44.350.000. Ini kita pindahkan ke laporan keuangan di bagian kredit 44.350.000. Kemudian ada pun beban-beban, yaitu beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban-beban lain. Semua beban-beban ini kita jumlahkan dan hasil akhirnya adalah 10.875.000. Adapun laba neto, untuk mendapatkan laba neto ini adalah dari hasil dari pendapatan jasa yang sebanyak 44.350, kita kurangi dengan jumlah seluruh beban, yaitu 10.875.000, hingga mendapatkan hasilnya yaitu 33.475. Kemudian selanjutnya pada kolom laporan ekuitas pemilik. Pada investasi 1 Juli 2016 terdapat 45 juta laba dan rugi neto 33.475.000. Kita peroleh dari kolom sebelumnya. 33.475 ini kita memperoleh dari kolom sebelumnya. Lalu kita menjumlahkan keduanya dan mendapatkan hasil akhir sebanyak 78.475.000. Lalu adapun priva 12.500.000, lalu kenaikan pada ekuitas pemilik sebanyak 65.975.000. Kita memperolehnya dari hasil akhir penjumlahan dari keduanya dikurang dengan priva sebanyak 78.475.000 dikurang 12.500 hingga mendapatkan hasil 65.975.000. Maka modal Dara Mutia 1 Juli 2016 adalah 65.975.000. Lalu pada Berlian Consulting adapun laporan posisi keuangan. Di sini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Di aset ini terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Di aset lancar ini berisi kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Saldo-saldo ini kita ambil dari neraca lajur bagian pada kolom laporan posisi keuangan. Semuanya kita pindahkan ke aset lancar, lalu kita menjumlahkan keseluruhannya, maka didapatkan jumlah aset lancar adalah 56.950.000. Kemudian ada aset tetap, yaitu peralatan kantor sebanyak 14 juta, lalu ada akumulasi penyusutan 750.000. Ini aset tetap ini kita ambil juga dari neraca lajur pada kolom laporan posisi keuangan. Lalu didapatkan jumlah keseluruhan aset tetap adalah 13.250.000.
Maka jumlah keseluruhan aset lancar ditambah aset tetap adalah 70.200.000. Lalu selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas ini kita ambil juga dari neraca lajur. Kemudian ada utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Total dari liabilitas ini adalah 4.225.000. Kemudian ada ekuitas pemilik yaitu modal darah mutia 65.975.000. Ini kita peroleh dari kolom sebelumnya pada kolom laporan ekuitas pemilik. Di sini sudah tertera jelas bahwa modal darah mutia 1 Juli 2016 adalah 65.975.000. Ini kita pindahkan pada ekuitas pemilik modal darah mutia. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik dari di mana total liabilitas 4.225.000 ditambah dengan 65.975.000 hingga mendapatkan hasil 70.200.000. Sama dengan di aset, keduanya dengan nilai yang sama, di aset 70.200.000 dan nilai sama juga dengan di liabilitas dan ekuitas pemilik 70.200.000. Dan ini sudah menunjukkan bahwa keduanya sudah balance. Lalu selanjutnya ada jurnal penutup. Baik, pada jurnal penutup ini kita ambil dari neraca lajur. Pada jurnal penutup ini adapun pendapatan jasa kita ambil dari neraca lajur pada kolom terakhir, yaitu pada kolom laporan laba rugi, yaitu pendapatan jasa sebanyak 44.350. Ini kita pindahkan ke sini. Di pendapatan jasa di debit 44.350.000. Kemudian adapun ikhtisar laba ruginya di kredit sebanyak 44.350. Kemudian adapun beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, penyusutan, asuransi, dan beban lain-lain, ini semua nilai ini sama dengan sebelumnya, kita ambil dari neraca lajur, tapi bedanya kita ambil di kolom laporan posisi keuangan. Kemudian ini kita pindahkan ke jurnal penutup, lalu hasil dari keseluruhan jumlahnya ini kita memperoleh hasil di ikhtisar laba rugi sebanyak 10.875.000. Kemudian ada modal darah mutia. Sebanyak 33.475.000. Lalu maka ikhtisar laba ruginya di debit sebanyak 33.475.000. Kemudian ada modal darah mutia 12.500.000. Kemudian priva darah mutia 12.500.000. Kemudian total dari keseluruhan pada kolom debit adalah 101.200.000. Kemudian sama halnya dengan total di kredit, di kolom kredit adalah 101.200.000. Ini dengan angka yang sama ini menunjukkan maka kedua dari kolom ini sudah balance. Kemudian ada neraca saldo setelah penutupan. Baik, pada neraca saldo setelah penutupan ini, kita ambil dari neraca lajur. Kita ambil pada neraca lajur di laporan posisi keuangan. Di kas sebanyak
dikas sebanyak 32.450. Ini kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. 32.450. Kemudian piutang usaha. Kemudian piutang usaha sebanyak 16.450. Ini juga kita pindahkan di sini. Kemudian ada perlengkapan sebanyak 1.525.000. Di debit, masuk di debit. Kemudian ada sewa dibayar di muka sebanyak 2.400.000. Ini juga masuk di debit. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Kemudian ada asuransi dibayar di muka sebanyak 4.125.000. Ini juga masuk di debit. Kemudian ada peralatan kantor sebanyak 14 juta. Ini juga masuk di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Ini masuk di kredit sebanyak 750.000. Kemudian ada utang usaha. Ini juga masuk di debit sebanyak 1.300.000. Kemudian ada utang gaji. Sebanyak 175.000. Ini kita pindahkan ke kolom kredit pada neraca saldo setelah penutupan. Di tab ini ada akumulasi penyusutan di kredit 750, kemudian ada utang usaha 1.300.000, kemudian ada utang gaji 175.000, kemudian ada pendapatan diterima di muka sebanyak 2.750.000, kemudian modal darah mutia 65.975.000. Modal darah mutia ini kita peroleh dari laporan keuangan pada laporan ekuitas pemilik. Maka semua nilai dari kolom debit ini adalah 70.950.000. Lalu di kolom kredit juga sama halnya 70.950.000. Ini menunjukkan keduanya sudah balance. Baik, sekiranya itu saja penjelasan dari saya mengenai neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Saya berterima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami, dan semoga dan mohon maaf kepada Ibu dosen karena untuk kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.